di Kabupaten Nganjuk banyak ditemukan jejak suku Kalang. Jejak yang paling dominan dengan mudah dikenali adalah makam suku Kalang. Makam suku Kalang umumnya membujur dari barat ke timur dengan posisi kepala di timur, mengikuti peredaran matahari. Letak makam seperti ini menjadi ciri khas dari makam suku Kalang. Selain bujur makam, budaya suku Kalang juga mudah dikenali. Yaitu, hampir di setiap makam suku Kalang ditemukan bekal yang ikut dikubur. Bekal kubur umumnya berupa harta kekayaan si mati semasa masih hidup, seperti ditemukan makam suku Kalang di Makam Umum Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ada 2 makam yang membujur timur ke barat. 2 makam tersebut terbilang makam tertua di antara makam yang lain. 1 makam berukuran 3 meter berada dalam cungkup, dan 1 lagi dengan panjang 2 meter berada di luar cungkup. Makam dalam cungkup, warga menyebutnya makam Mbah Kamandowo atau Mbah Singowaluyo. Sementara makam yang berada di luar, disebut makam Mbah Surodadu. Mbah Kaman Panjang. Nama aslinya pun sinten? Mbah Singowaluyo. Ingkang Jawi niku Mbah Surodadu. Menurut Aristrio Effendi, anggota komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, suku Kalang atau disebut Wong Kalang adalah salah satu kelompok masyarakat di Pulau Jawa yang memiliki sejarah pengucilan dan dianggap berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka memiliki asal-usul yang masih misterius hingga sekarang. Namun ada hipotesis yang menyatakan mereka adalah masyarakat Jawa purba yang tinggal di hutan. Mereka ahli dalam pembangunan candi dan tukang kayu. Di Pulau Jawa, jejak suku Kalang banyak ditemukan di berbagai daerah, di antaranya di daerah Tuban, Bojonegoro, Yogyakarta, Nganjuk, dan lain-lain. Dari peninggalannya eranya memang era klasik. Banyak peninggalan-peninggalan yang masanya itu masih zaman hidup Buddha. Terus makam ini itu memang menghadapnya beda dengan makam pada umumnya. Ternyata kalau kita lihat kemarin itu menggunakan GPS maupun koordinat itu ternyata hadapnya ke timur ke barat. Nah, indikasinya ini makamnya jelas ini makamnya era Mojopahit itu terkenal dengan suku Kalang. Nah, di sini kalau kita lihat itu memang ini dikenal dengan namanya Mbah Kamandowo. Memang Kaman itu atau Jiradowo itu makam. Dowo itu panjang. Juru kunci tokoh sini juga menyebutkan Singowaluyo seperti itulah. Artinya itu seorang tokoh yang Kamulyan seperti artinya itu dipercaya oleh masyarakat ini sebagai makam yang tertua atau Danyang Anak Bunden. Di sebelah ini juga ada di dekat makam itu ada batu lingga ya. Nah ini yang masih kita pelajari. Kenapa harus ada lingga di sini? Padahal di sini ada makam suku Kalang dan kita temukan batu bata kuno juga ada, terus perabotan rumah tangga yang eranya klasik Hindu Buddha kita temukan seperti pepisan, seperti batu lumpang itu juga kita temukan. Dan di tetangga desa sini juga ada yang makam menghadapnya barat ke timur. Jadi dimungkinkan antara kampung satu dan kampung lain itu mungkin ada satu masa peradabannya itu kehidupannya itu bersamaan. Kalau bekal kubur jelas itu salah satu peninggalan tradisi budaya orang suku Kalang ya. Biasanya orang suku Kalang zaman dulu itu bekal kubur itu di dalam, ditaruh di dalam jadi satu dengan mayatnya. Kalau sekarang zamannya udah berubah, sudah pengaruh dengan agama Islam, bekal kubur ini dia taruh di atas makam, bukan di dalam lagi tapi di atas. Nah, kalau di sini kita temukan masih ada kendi, kelapa muda, terus juga kita temukan seperti wadah yang terbuat dari tumbuh ya, terbuat dari anyaman bambu juga ada. Biasanya di sini ada payung ya, cuman payung mungkin ini sering hujan, mungkin rusak sudah nggak kita temukan. Tapi di dalam bekas makam yang baru digali itu banyak sekali kita temukan pecahan gerabah maupun keramik. Nah ini indikasinya berarti di sini dulu itu banyak pemukiman kuno pada masa era hidup. Selain makam panjang, di area makam juga ditemukan sebuah lingga di dekat makam Mbah Surodadu. Panjang lingga diperkirakan 60 cm, terbuat dari batu andesit. Aristrio juga menemukan budaya suku Kalang yang masih tersisa, yaitu berupa bekal kubur di sejumlah makam modern. Namun, akibat perkembangan zaman, bekal kubur tidak lagi ikut dikubur, melainkan diletakkan di atas makam. Kepala Kelurahan Kedondong, Yoni Wahyudi, kedua makam tua tersebut sangat dihormati dan dilestarikan oleh warga setempat. Selain 2 makam tua di makam umum, masih ada 2 makam lagi yang diduga juga makam suku Kalang. Letaknya pada sisi tenggara dari makam umum, berjarak sekitar 300 meter. Warga menyebutnya, makam Syekh Lemah Abang dan Nyai Sirat Hayuning Jagat. Mereka menghormati makam-makam tua tersebut sebagai punden,
yaitu para tokoh cikal bakal pendiri Kelurahan Kedondong. Sehingga setiap tahun, bertepatan Hari Nyadran, warga selalu menggelar selamatan di dua punden tersebut. Melestarikan kearifan lokal, menghormati para leluhur. Tiap tahun kita adakan nyadran. Dalamnya mengikutsertakan seluruh warga masyarakat. Intinya adalah sebagai wujud rasa syukur pada Gusti Ingkang Mumpun Dumadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam bentuk sedekah bumi dan tumpeng tan bersama yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kedondong. Ternyata selain di makam Kedondong ini terdapat makam leluhur Mbah Singowaloyo atau yang terkenal dengan makam Kaman Panjang. Di sini ada makam-makam leluhur yang lain yang harus kita gali. Maka dari itu kehadiran dari Seju ini sangat membantu kami untuk menggali lebih dalam potensi apa saja atau leluhur siapa saja yang ada di Kedondong. Rencananya, kedua punden suku Kalang tersebut dijadikan ritus budaya sebagai kearifan lokal Kelurahan Kedondong. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.